Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Merupakan kebiasaan daripada salaf kita. Itu dimulai dari Al-Habib Hadi bin Hasan As-Segaf. Salah satu gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayah Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, membaca Bukhari di bulan Rajab. Saat itu tidak banyak. Beliau dengan salah satu muridnya dari bangsa Al-Amudi berduaan membaca Bukhari di bulan Rajab ini karena mengambil kebiasaan guru-gurunya ulama yang ada di Yaman, sekitar Son'a Al-Ahadilah, dari kelompok Ahdal, ya, membaca kitab ini Bukhari ada di setiap bulan Rajab, diterapkan ada di Siwun, Habib Hadi bin Hasan As-Segaf. Akhirnya diteruskan oleh murid-murid beliau, di antaranya Habib Ali. Dan sampai sekarang diteruskan di zawiyahnya Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, sampai di mana-mana dibaca. Ini kebiasaan dimulai Habib Hadi bin Hasan As-Segaf. Pertimbangannya karena pertama, bulan Rajab ini adalah salah satu daripada 4 bulan yang disebut Asyhurul Hurum. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Coba jangan ngomong sendiri. Dari tadi itu ngomong hatta bacaan hadis. Minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan Asyhurul Hurum. Thalathatun sardun wa wahidatun fardun. 3 bulan ini berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satunya adalah berpisah, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab. Bulan Rajab ini disebut Syahrul Asab, bulan yang banyak diguyurkan rahmat Allah. Tusabbu fihi ar-rahmat wan nafahat. Ada juga disebut Syahrul Asam. Syahrul Asam, bulan yang sepi, sunyi. Karena orang Arab ini senang perang, rame, ribut. Tapi kalau masuk 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berhenti. Musuh dihormati seperti tamu mulia. Setelah itu perang lagi. Ya, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab sepi lagi. Akur lagi. Nanti Sya'ban perang lagi. Karena disebut bulan sunyi, nggak ada kegaduhan, nggak ada suara pedang, nggak ada suara keributan. Syahrul Asam. Pertimbangan itu pertama. Kedua, karena mempersiapkan bulan Rajab ini untuk bulan Ramadan. Jadi salafnya kita itu minimal persiapan untuk Ramadan ada di bulan Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Karena itu dikatakan siapa orang yang bagus di bulan Rajab, maka dia akan dikasih kekuatan Allah bagus di bulan Sya'ban. Siapa yang bagus dari Rajab sampai Sya'ban, maka Ramadan akan dikasih kekuatan Allah akan bagus. Siapa bagus Ramadan, setahun dijaga oleh Allah akan bagus. Sehingga dikatakan Rajab ini Syahrul Badri, bulan menanam bibit. Ente qiyamulailnya tingkatkan, baca Qur'annya tingkatkan, zikirnya tingkatkan, iktikafnya dengan bibit ini. Wa Sya'ban syahrus sagi. Sya'ban itu bulan untuk menyirami bibit. Bulan untuk menyirami bibit. Sudah ditanam bibitnya, disiram dong. Biar enggak layu, biar enggak mati. Wa Ramadan syahrul hasad. Bulan Ramadan bulan panen. Artinya
udah saatnya kamu panen pahala di sana. Inti yang biasa baca Quran di bulan Rajab sampai bulan Sya'ban, bulan Ramadan jadi enteng. Yang biasa qiyamul lail bulan Rajab, Sya'ban, bulan Ramadan enteng. Panen pahala nantinya. Panen pahala. Kemudian ada riwayat Rajab syahrullah. Bulan Rajab ini bulan Allah. Nah, ini idhofahnya mana? Idhofah tasyrif. Masjid ini Baitullah, rumah Allah. Ini bukan berarti rumah yang ditempati Allah, enggak. Ini idhofah tasyrif namanya. Ya. Ini adalah bangunan yang dimuliakan dengan disandarkan kepada Allah. Artinya enggak sama dengan bangunan yang lainnya. Nanti bicara dunia di sini haram, di yang lainnya boleh. Inti menajisi dan mengotori tempat ini haram, di yang lainnya boleh. Inti di sini junub, tinggal di sini haram, perempuan yang haid tinggal di sini haram, di yang lainnya boleh. Kenapa? Karena ini adalah rumah yang dimuliakan atau tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab disebut bulan Allah itu karena bulan yang dimuliakan oleh Allah. Disitulah pahala dilipat gandakan, dan disitulah dosa jika dilakukan akan juga dilipat gandakan dosanya, siksanya. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban itu bulanku, kata Rasulullah. Kenapa? Karena disebut bulan Allah, dianjurkan untuk banyak istighfar kepada Allah di bulan Rajab. Karena itu berbanyak istighfar di bulan Rajab. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Malah ada riwayat Wahab bin Munabbih, beliau berkata, siapa orang yang pagi dan sore dia membaca Rabbighfirli wali walidayya 70 kali, maka tidak disentuh oleh api neraka. Man gala sab'ina marra Rabbighfirli warhamni wa tub alayya kulla sabahin wa masa fi Rajab atau fi syahr Rajab lam tamassahun nar sya'ron wala jilda. Enggak dicentuh oleh neraka rambut atau kulitnya. Karena itu dibaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya, dibaca itu. Ada riwayat itu ya. Bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Kenapa? Karena di bulan itu turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallam. Karena itu di bulan Sya'ban dianjurkan memperbanyak shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan adalah bulan umatku, keberuntungannya umat Nabi Muhammad. Bagaimana tidak? Salat sunnah, amalan sunnah mendapatkan pahala amalan wajib. Diem mendapatkan pahala zikir. Tidur mendapatkan pahala ibadah. Paham ya? Artinya kalau diemnya ada dapat pahala zikir, wakif kalau zikirnya. Bukan berarti diem aja nggak pernah berzikir. Ya enggak. Ini justru anjuran untuk banyak berzikir. Cuma memang bulan itu adalah bulan mulia. Karena itu penting persiapan untuk Ramadan mulai Rajab, Sya'ban sampai bulan Ramadan. Masya Allah. Naam. Di dalam bulan ini karena begitu mulia, maka salaf memilih kalau di bulan Ramadan perhatian dengan Quran, di bulan Rajab perhatian dengan hadis Nabi SAW. Ya ikhwani, majelis seperti gini nih, ketika kita hadir, antum bayangkan bagaimana para sahabat saat itu hadir di majelisnya Rasulullah. Yang kita dengarkan tadi itu hadis-hadisnya Nabi yang pernah didirikan oleh sahabat saat itu. Cuma saat itu keberuntungannya luar biasa. Bagaimana tidak? Hadir di majelisnya Nabi, melihat wajah Nabi, mendengarkan hadisnya Nabi langsung daripada lisan Nabi Muhammad SAW.
Luar biasa itu, kenikmatan yang luar biasa saudara. Sehingga saat itu, zaman itu tidak bisa tertandingi dengan zaman yang lainnya. Nabi mengatakan khairul gurun garni, sebaik-baik masa di mana aku hidup saat itu. Tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Saudara, kenikmatan yang paling utama di atas dunia ini adalah bertemu dengan Rasulullah, hadir bersama Nabi. Keutamaan yang paling hebat, kenikmatan yang paling utama ada di surga, bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Karena itu luar biasa, itu mereka itu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa karena bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Antum bayangkan itu terjadi. Kita masih dapat keberuntungan. Kenapa? Kita menghadiri majlis yang dibacakan sabda Nabi yang pernah didengar oleh para sahabat. Sabda Nabi yang didengar oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan daripada kenikmatan menghadiri majlis ini, mendengarkan sabda-sabda Nabi, mudah-mudahan Allah takdirkan kita bertemu dengan Nabi. Ya godoh, nggak mustahil. Ya godoh, jangan anda merasa apa mungkin bisa bertemu dengan ya Allah. Kenapa enggak? Ada hadisnya. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Siapa orang yang melihat aku di mimpi bakal melihat aku dalam keadaan yaqadhah, dalam keadaan sadar. Itu nanti ada di akhirat. Kalau di akhirat yang enggak mimpi juga ketemu dengan Nabi yaqadhah. Itu di dunia. Itu ada di dunia. Inti berharap. Karena itu idza fatani gurbul ahibbati wal liqa fa fi dzikrihim unsun li wahsyati khatiri. Jika kita tidak mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan orang yang kita cintai secara langsung, berhadap-hadapan, maka minimal diceritakan orang yang kita cintai menjadi penghibur hati kita dari kerinduan itu. Antum menyatakan cinta sama Nabi, rindu dengan Nabi. Majlis ini diceritakan Rasulullah, majlis ini dibacakan sabda-sabdanya Nabi Muhammad SAW. Karena itu luar biasa. Cuma ya ikhwani, untuk menghadiri majlis seperti begini ini harus ada adab. Segala sesuatu itu kalau tidak ada adab, itu akan menjadi maib, menjadi tercela, menjadi aib, menjadi kurang. Menjadi kurang. Kurang, tahu kurang nggak? Kalau misalnya ada orang pacik baju, bagus kainnya, bersih kainnya, cuma satu tangannya panjang, yang satu tangan kirinya pendek bajunya. Ana yakin semua orang kan heran, ini nggak waras nih orang. Aib jadinya. Pakai jubah yang bagus tapi kebalik, atau topinya miring, orang akan melihat ini nggak waras ini orang. Jadi bahan tertawaan. Setampan apapun orang tadi itu, ibadah kita ya ikhwani, majlis kita semuanya tanpa adab, aib jadinya. Karena itu perhatikan itu adab. Jangan asal kita ilmu tapi nggak beradab. Karena dikatakan ij'al ilmaka milhan wa adabaka dagiga. Kalau kita membuat roti, ada garam untuk penyedap, tapi harus ada tepung. Tepung itu harus lebih banyak daripada garam. Adab itu harus lebih dikedepankan, diperhatikan daripada ilmu. Ilmu banyak nggak ada adab, itu sama membuat roti gandum dikit garam banyak, nggak nikmat jadinya. Nggak nikmat jadinya ya ikhwani. Kita lihat bagaimana para sahabat mereka menghadiri majlisnya Rasulullah. Dikatakan karena ala ru'usihim mutair,
Para sahabat itu kalau menghadiri majelis Nabi itu seperti di kepalanya itu ada burung yang takut dia bergerak akan hilang, terbang itu burung. Artinya anteng gitu ya, sunyi, nggak banyak gerak begitu. Apalagi tidur, enggak. Betul-betul dimanfaatkan oleh mereka. Karena itu majelis ini harus ada adab supaya ada nur dalam hati kita. Ada yang lebih afdol setelah kalamullah daripada kalamnya Muhammad Rasulullah? Nggak ada. Nggak ada. Ini Anda masuk masjid nih, bagus saudara, tapi harus pakai adab. Berangkat di rumah baca doa, berzikir, sampai ada di sini baca doa, mendahulukan kaki kanan, tahiyatul masjid, niat i'tikaf ada di ini masjid, adab ada di sini. Keluar dari sini jangan adab, insya Allah akan menjadi membekas. Tapi kalau ada di berangkat ke sini, kita bicara harim, kita nggak tanpa adab, masuk ada di sini masih terus kita bergurau itu, maka jangan-jangan kita keluar di sini bukan mendapat ridho Allah, karena nggak ada adab, aib jadinya saudara. Emangnya antum mau kawin dengan perempuan yang aib atau perempuan kawin dengan laki-laki yang aib? Enggak dong, minta yang sempurna. Kenapa ibadah kita nggak bisa buat sempurna padahal kita mampu? Majlis ini adalah majlis yang perlu adab. Termasuk adab majlis membaca hadis. Setiap ada zikru Muhammad, setiap ada nama Muhammad, Nabi, sholawat, saudara. Anda lihat tadi itu kok sepi gitu ya. Qala Rasulullah SAW diam. Sholawat ya ikhwani. Kalau enggak kita bersolawat kepada Nabi, kita menjadi al-bakhil. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alai. Orang yang kikir itu, semua orang, hatta yang fakir harta bisa kikir. Kalau disebut nama Nabi tidak bersolawat kepada Nabi. Shallu ala Nabi. Ini orang kikir. Kalau kikir harta saudara, itu bagi orang berduit. Kalau kikir nggak bersolawat kepada Nabi, itu hatta orang nggak punya duit. Dan tahu surga itu kata Nabi SAW, darul askhya, tempatnya orang-orang yang loman, orang kikir di neraka ya ikhwani. Al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Jangan buat main-main kalau majelis maulid, kalau majelis hadits Nabi ini yang serius. Adabnya harus dipakai ya ikhwani. Sholawat kepada Nabi setiap saatnya, begitu ya ikhwani. Kemudian karena itu Habib Muhammad bin Hadi, beliau berkata, yang tidak bisa beradab ada di majlis qiraatul Bukhari nggak usah hadir, di rumah lebih selamat daripada hadir tapi di sini tidak beradab, maka pulang nanti jangan-jangan akan mendapat sukhtullah. Apalagi berbicara dengan suara yang lebih tinggi daripada hadis Rasulullah. Hati-hati. Allah berfirman dalam Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kamu angkat suara kamu melebihi suaranya Nabi. Jangan kamu angkat suara kamu melebihi suara Nabi. Jangan kamu manggil Nabi dengan panggilan seperti satu sama lain, dengan ihtiram, dengan ikram. Kalau enggak, antahbata amalukum antum la tash'urun. Amal kamu itu akan sia-sia loh. La sholatnya kamu, wala jamaahnya kamu, wala sedekahnya kamu, wala umrohnya kamu, wala hajinya kamu, wala dakwanya kamu akan sia-sia, enggak diterima oleh Allah. Kenapa? Enggak adab dengan Rasulullah, enggak adab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan ya akhwani. Jaga kewibawaan nabimu ketika ada di majelis ini, tidak ada berbicara ke yang lainnya. Kalau disebut di situ hadis dari Nabi, jangan Anda berbicara yang lainnya. Urusan lalu ala alih kadang-kadang kita terpancing. Lah.
Ini adalah majlis yang afdal, dengan harapan kita akan bisa bertemu dengan Nabi ridho kepada kita. Nah, ini serius. Jadi harus betul kita hormati majlis seperti ini, sebagaimana para sahabat menghormati majlisnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini majlis adalah bentuk daripada irtibat, hubungan dengan Nabi. Saudara, Anda mendengarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, langsung Anda terima dengan lisan, dengan telinga Anda. Imam Bukhari dari gurunya sampai sahabat mendengarkan dari Nabi Muhammad SAW. Anda ada hubungan ini, mendengarkan hadis Nabi dari orang-orang yang pernah mendengarkan itu semuanya sampai kepada Anda. Majelis ini juga begitu. Majelis ini adalah pernah dihadiri oleh sebagian orang yang pernah menghadiri majelis daripada gurunya. Dari gurunya sampai sahabat yang menghadiri majelis Nabi dan mendengarkan hadis Nabi itu. Mandang daripada orang yang hadir majelis ini. Mungkin dia memandang orang-orang yang pernah menghadiri majelis tadi itu, memandang gurunya sampai para sahabat mendengar Nabi Muhammad SAW. Berarti sanad akhdul ilmnya, sanad ilmunya ada sampai kepada Nabi, sanad nadornya ada, sangat samaknya juga ada, sanad hudurnya juga ada ini kepada Nabi SAW. Ini nggak main-main, ini luar biasa berharga majelis ini. Asal kita menghadiri dengan adab ada di sini. Kalau enggak, ya mau nggak mau, akhirnya jadi maib. Antum kalau pun di kelas kamu tadi itu ada murid yang tidak beradab, mana yakin antum suruh keluar. Anak antum sendiri di rumah antum kalau beradab, antum sendiri akan marah, Anda akan keluar. Khawatirnya kalau di majlis ini tidak beradab, Allah tidak akan ridhoi. Allah keluarkan daripada bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi penting sekali, ya. Naam. Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, beliau berupaya mengumpulkan hadis ini dan meneliti hadis ini selama 16 tahun. Bukan waktu yang singkat. Dan kalau antum mau membaca ini mudah, Anda punya puluhan ribu atau ratusan ribu, Anda beli, Anda bisa dapatkan. Tapi beliau untuk satu hadis, dengar oh di daerah sana ada hadis, beliau harus berjalan melewati padang pasir yang panas, mungkin bisa berhari-hari, berpuluh-puluh mil untuk mengambil satu hadis. Luar biasa ini Imam Bukhari. Imam Bukhari ini bukan orang Arab, apalagi Sayyid. Bukan orang Arab, tapi bagaimana Allah menciptakan beberapa makhluknya ini untuk mengawal ini hadis Rasulullah SAW. Luar biasa ini Imam Bukhari ini sebetulnya mendapatkan ratusan ribu hadis, 600 ribu hadis kalau nggak salah. Dan setiap dia mendapatkan hadis itu sholat 2 rakaat. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain sholat duhanya atau witirnya ini, ya. Kalau 600 ribu berarti 1.200.000 rakaat itu. Hah? Beliau setelah mendapatkan begitu banyak hadis, diteliti, disutir lagi, diseleksi lagi, sampai akhirnya hadis sekitar 7.000 yang sudah dinyatakan sahih, yang sudah dinyatakan sahih sepanjang masa sampai sekarang. Sepakat ulama, kitab paling afdol setelah Al-Quran adalah hadis yang dicatat oleh Imam Bukhari sepanjang masa sampai sekarang. Imam Bukhari ini kecerdasannya luar biasa. Masih belasan tahun umurnya udah menghafal 100.000 hadis dengan sanadnya. Masih belasan tahun. Jadi saat itu yang menjadi kebanggaan adalah hafalan hadis. Beliau adalah orang yang paling banyak saat itu. Sehingga beliau sangat dikenal menjadi imamul muhadditsin. Saat itu
ulama-ulama yang di Baghdad yang dari golongan Arab ini cemburu. Ada apa orang ajam ini kok bisa lebih daripada ulama-ulama yang ada di Arab. Ketika Imam Bukhari datang ke negeri itu di Irak, kumpul beberapa ulama ada di situ membawa satu permasalahan hadis. Sanadnya diacak-acak. Sanad itu at-tariq al-musila ilal matan. Perawi an fulan sampai ke lafadz hadis itu namanya sanad. Sanadnya diacak-acak. Matannya persis. Matan itu adalah lafadz hadisnya. Mantaha ilaihi sanad. Duduk Imam Bukhari ada di situ ditanya, ini hadis riwayat benar nggak? An fulan sampai qala Nabi SAW. Imam Bukhari menyatakan la adri, aku nggak tahu. Yang kedua tanya begitu, hadis yang kedua la adri, sampai hadis ke 99 sampai hadis ke 100. Kecewa orang-orang. Loh, lah kalau jawabannya la adri kok jadi imam muhaditsin ya? Setelah 100 hadis diacak-acak sanadnya dari itu, baru Imam Bukhari menjawab, adapun hadis yang pertama yang inti katakan an fulan itu salah, yang benar itu an fulan. Adapun hadis yang kedua yang inti tanyakan an fulan dibawa yang salah, diulangi lagi dalam satu majelis. 100 hadis sanad yang salah dibenarkan, bukan satu-satu dijawabnya, tapi 100 hadis langsung. Komputer. Ini adalah bagaimana Allah menciptakan orang-orang seperti beliau tadi itu untuk mengawal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya. Luar biasa. Cuma beliau ini terfitnah. Itu biasa. Fitnah, ujian orang alim itu setiap zaman, Pak. Setiap zaman ya. Jadi jangan Anda tadi itu, wah ini nggak mungkin akan difitnah. Setiap orang mendapatkan derajat akan difitnah. Setiap orang akan difitnah. Nggak usah kaget. Begitu nggak usah kaget. Imam Bukhari ini sampai diusirkan, dikucilkan, difitnah. Beliau itu difitnah. Saya mau tanya, ada nggak dai sekarang dilempari batu sampai berdarah-darah? Nggak ada kan? Nabi Muhammad dilempari batu sampai berdarah-darah. Asyaddun nas balaan atau ibtilaan al-anbiya, tsumma alladziina yalunhum, tsumma alladziina yalunhum. Paling besar ujiannya para nabi, kemudian begitu. Imam Bukhari termasuk ini. Sampai akhirnya dikucilkan sampai meninggal dunia. Tapi Allah menampakkan karomahnya Imam Bukhari ini. Setelah dikuburkan, Allah keluarkan bau harum dari kuburan Imam Bukhari sampai seluruh daerah tadi itu mencium bau itu. Cari-cari nggak ada pabrik minyak di situ. Nggak taunya dari kuburan Imam Bukhari, dikenal sama orang semuanya, sampai dari luar daerahnya berziarah kepada kuburan beliau. Setelah itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bagaimana Allah menampakkan karamah daripada Imam Bukhari yang berkhidmat untuk umatnya Nabi dengan mengumpulkan hadis-hadis beliau. Sekarang pertanyaannya, hadis ini terkumpulkan, kamu tidak ngumpulkan sudah, kita ini nggak ngumpulkan, baca ndak hadis ini walaupun sehari satu hadis, lah 2 hadis enggak, kok nggak kita hargai ya hadisnya Nabi. Kita bisa cari informasi berita itu dari berjam-jam, dari beberapa, mulai medsos, koran, mulai itu kita tanya, tapi hadis Rasulullah nggak kita baca hatta satu hadis. Apa nilai hadis ini di hadapan kita sekarang ini? Karena itu, kalau bukan karena orang-orang seperti Imam Bukhari, mungkin kita nggak akan kedengaran hadis Rasulullah. Mungkin nggak ada pernah.
Nah, disinilah kita harus menghargai bagaimana usaha pendahulu-pendahulu kita di dalam mengawal agama ini sampai kepada kita. Kita nggak perlu berjalan puluhan mil. Kita nggak perlu usaha keras. Duduk ada di sini kita baca Bukhari bisa setiap saatnya. Tapi kadang-kadang nggak ada yang hadir, hanya khutmul Bukharinya yang hadir, saudara. Karena itu penting sekali untuk kita menghargai, dan ini adalah satu bentuk mahabbah kepada Nabi SAW. Semakin cinta kepada Nabi, semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Semakin dekat dengan Nabi, semakin dekat dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.